Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi asta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wal qur'anu min awwalihi ila akhirihi makharifu liman qara'ahu bitadabbur. Walau lam yakun fihi illa qawluhu ta'ala wa inni ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lakana kafiya idh halaqa al-maghfirata ala arba'ati syurut ya'jizul 'abdu an ahadiha wa ashaddu minhu qawluhu ta'ala fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin wa qawluhu ta'ala liyas'ala as-sadiqin an sidqihim wa qawluhu ta'ala sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan wa qawluhu azza wa jal afa aminu makrallah wa qawluhu wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-Quran dari awal sampai akhir, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, banyak sekali tempat-tempat yang membawa takut. Al-Quran dari awal sampai akhir banyak sekali tempat-tempat yang membawa takut. Bagi orang yang membacanya dengan memahami makna kandungannya. Artinya amun mengerti, amun paham apa-apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, maka sangat banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menimbulkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau di dalam Al-Quran itu tidak ada selain firman Allah Ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, surat Taha. Artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Nah, andai kata di dalam Al-Quran itu hanya ada ayat itu, niscaya ayat itu telah mencukupi. Untuk apa? Untuk takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 82 yang ada dalam surat Taha tadi itu ayat yang sangat menakutkan. Karena Allah Ta'ala telah menggantungkan, mensyaratkan ampunan kepada 4 syarat. Yang mana hamba itu lemah dari masing-masing 4 syarat itu. Allah itu maha pengampun, bujur maha pengampun, tetapi
pengampunan Allah itu ditujukan kepada orang-orang yang mencukupi syarat yang 4. Apa-apa yang 4 itu disebutkan dalam ayat tadi. Pertama, liman taba, bagi orang yang tobat. Yang kedua, bagi orang yang beriman. Yang ketiga, beramal saleh. Yang keempat, lurus di jalan yang benar. Nah, bila mana kita bertobat kepada Allah, kita beriman, kita beramal saleh, kita lurus di jalan yang benar, maka Allah itu Maha Pengampun kepada kita. Nah, jadi ampunan Allah itu tergantung kepada 4 hal tadi. Nah, 4 hal itu bukan hal yang mudah. Tobat contohnya bukan hal yang mudah. Tobat kepada Allah itu, para ulama mengatakan menghindari satu dosa itu adalah sulit, tetapi tobat dari dosa lebih sulit lagi. Menghindari dosa itu sudah ngalih. Tapi kalau kita melakukan dosa, tobat dari dosa itu lebih ngalih lagi. Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda orang yang diterima tobat ada 4 perkara. Nah, di sini kita mengetahui betapa sulitnya tobat itu. Artinya dalam segi ucapan, perkataan, tobat itu mudah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang Maha Besar dan aku tobat kepadanya. Itu mudah diucapkan. Tetapi apakah itu dengan ucapan tadi tobat kita diterima Allah? Nah, kita lihati alamatnya, tanda-tandanya. Bagaimana tobat yang diterima itu. Jadi para ulama menjelaskan ada 4 hal yang bisa dijadikan tanda tobatnya itu diterima oleh Allah. Yang pertama kata mereka, ayyan qati'a an ashabisu wa yukhalitas salihin, bahwa dia berhenti memutuskan hubungan dari kawan-kawan yang jahat dan dia bergaul dengan orang-orang saleh. Itu yang pertama. Nah, jadi bila mana kita sudah tobat kepada Allah, kemudian kita tertutup hati bergaul, berkawan bersama-sama dengan orang-orang yang jahat, dan selalu ingin untuk bergabung, bergaul dengan orang-orang salihin, itu satu alamat sudah kita ambil bahwa tobat kita itu diterima Allah. Satu tanda. Imbah bertobat, tertutup hati mengawani orang-orang yang fasik, tertutup hati mengawani orang-orang zalim. Ketujuh, hati berkumpul orang salih, senang hati bergabung di majelis ilmu, senang hati bergabung di majelis zikir. Nah, itu satu tanda bahwa tobat yang kita lakukan hari-hari itu diterima oleh Allah. Satu tanda hanya. Yang kedua, ayyakuna munqati'an an jami'i dzunub wa muqbilan 'ala ta'at. Tanda orang yang diterima tobatnya itu adalah bahwa dia
memutuskan diri dari sekalian dosa. Memutuskan diri dari sekalian dosa dan berhadap atas taat kepada Allah. Ditutup Allah hatinya untuk memperbuat dosa. Maksudnya dosa di sini adalah dosa yang terus-menerus atau dosa yang terencana. Nah, kalau kita berbuat dosa secara spontan, secara mendadak, itu kita kada bisa menghindar karena kita bukan nabi. Tapi kalau kita berencana hendak melakukan dosa atau terus-menerus ada terkait dengan dosa, itu sudah kada ada lagi kalau tobat kita bujur diterima oleh Allah. Kita ambil contohnya seorang laki-laki umpamanya. Laki-laki itu kada boleh memakai emas, baik berupa cincin, baik gelang jam, baik kalung, baik apapun. Nah, lalu ini tobat kepada Allah daripada memakai emas. Inya kawa hanya maampihi baka kalung emas. Nah, bautas emas kada kawa lagi maampihi. Nah, ini artinya apa? Belum berhenti daripada dosa. Kalau tobatnya itu diterima Allah, maka dia mesti putus semuaan dari dosa. Baik kalung emas, baik galang emas, baik cincin emas, semuaan kada dipakainya lagi. Nah, itu andai kata dosanya itu berkaitan dengan emas. Nah, kias saja lagi bandingkan aja kepada maksiat-maksiat lainnya. Bila mana sesudah bertobat orang ini bisa menghentikan dirinya, memutuskan dirinya dari sekalian dosa-dosa yang ada, nah itu satu alamat lagi bahwa tobatnya itu diterima Allah. Artinya sudah bisa dikatakan 50% sudah tobatnya itu diterima Allah. Yang ketiga, ayyadhhaba farahud dunya min qalbihi wa yahusnul akhirah daiman fi qalbi. Sesudah dia bertobat, maka hilanglah kegembiraan duniawi di dalam hatinya. Yang ada hanya kegembiraan taat. Yang ada hanya kesedihan, ketakutan menghadapi akhirat. Nah, ini tanda tobat yang diterima. Kayak apa aja datang lawan inya tu dunia, inya kada gembira lagi dengan dunia itu. Kalaupun dia syukur kepada Allah, bukan gembira kepada dunianya. Dan hatinya itu gembiranya dengan taat, takutnya kepada menghadapi akhirat. Bila mana sesudah bertobat itu ada dalam hati kita, ditambah dua hal sebelumnya tadi, 75% sudah tobat kita itu bisa diterima oleh Allah. Nah, yang keempat, ayyara nafsahu farijan hamma min Allah Ta'ala min rizq, bahwa dia melihat dirinya itu lapang daripada jaminan Allah dalam hal masalah rezeki. Sesudahnya tobat kepada Allah, maka tawakalnya kuat kepada Allah. Hatinya ini merasa yakin bahwa hidupnya dijamin Allah. Hatinya merasa yakin bahwa rezekinya itu pasti sampai kepadanya kalau memang itu rezekinya. Nah, kalau empat hal itu ada dalam hati orang yang sesudah tobat, maka itu tanda bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, bila tobat kita diterima Allah, Allah mengampuni artinya seluruh dosa-dosa yang kita kerjakan itu. Kalau tobat kita sudah diterima oleh Allah, berarti dosa kita diampuni Allah, dan dosa-dosa yang kita perbuat dahulu kala itu diganti oleh Allah pahala. Jadi pahala. Ada pertanyaan atau capatian orang bertetangguhan, kayak apa caranya membungakan duit itu supaya berpahala, kayak apa caranya supaya berzina itu jadi pahala. Maka Quran sudah mengatakan zina itu haram, riba itu dosanya berat. Nah, kayak apa caranya supaya riba itu jadi pahala? Nah, caranya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar tobat. Bila diterima oleh Allah, maka setiap persen bunga yang kita bungakan itu jadi pahala. Jadi pahala. Itu Allah sendiri yang memfirmankan dalam Al-Quran, "Faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat." Nah, ujar Tuhan, mereka itulah yang Allah gantikan dosa mereka itu jadi pahala. Dosa jadi pahala, tapi asal bertobat dahulu kepada Allah dan tobatnya diterima. Tanda tobat diterima kayak apa? Iya, 4 perkara tadi. Nah, jadi apabila kita merenungi firman Allah ini, "Wa inni lagaffarun," ujar Tuhan bahwa aku ini pengampun. Aku pengampun ya Tuhan, tapi bagi orang yang tobat. Bagi orang yang tobat. Tobat nang bujur-bujur, nang tobat nang diterima. Kayak apa tandanya tobat diterima? Iya, nang 4 perkara tadi, dan itu sulit. Hampir-hampir kadang-kala seseorang melakukannya. Di sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalau kita pahami bujur-bujur maknanya, pahami kandungannya, Al-Quran itu banyak yang membuat kita takut kepada Allah. Nah, Allah pengampun bagi orang yang tobat. Tobat saja kada cukup, amanah pulang tambahannya, syaratnya beriman. Maka aman nyembah tobat, kalau beriman lagi kada kawa, sia-sia. Jadi yang bahnya tobat, bujur-bujur tobat, beriman. Beriman saja kada cukup juga, ada pulang syarat yang ketiga, wa amila salihah, beramal saleh. Apa amal saleh ini? Kalau ingat tobat bisa daripada kada sembahyang dahulu, amal salehnya apa? Mengqadai sembahyangnya. Kalau ingat tobat daripada dosa yang dosanya itu menzalim orang, amal salihnya apa? Mengembalikan kezaliman kepada orang itu. Ingat tobat daripada mencuri, amal salihnya apa? Mengembalikan hasil curian kepada orang ampunnya. Sekadang-kadangnya minta halal, kadang-kadang mengganti. Syarat yang keempat, summah tada, kemudian dia terus menerus seperti itu sampai mati. Nah, kalau kita melakukan 4 hal itu, maka Allah pengampun. Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kita memaham daripada ayat-ayat ini, orang yang selalu maksiat kepada Allah, yang kada kenal tobat, itu kada ada pengampun Tuhan lawan mereka. Kada ada pengampun, kada ada menjanjikan ampunan. Allah hanya menjanjikan ampunan bagi orang yang memenuhi syarat ini. Dan yang paling berat tidak daripadanya adalah firman Allah Ta'ala, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Ini berat lagi. Adapun orang yang bertobat
dan beriman serta mengerjakan amal saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kada tentu juga lagi. Kenapa? Karena kada sunnah tadanya kada ada. Kalau kita tobat, kita beriman, kita beramal saleh, ya mudah-mudahan kita beruntung. Ada beruntung apa? Kawa sampai mati mempertahankan itu. Kawa sampai mati mempertahankan cara yang baik tadi. Nah, ini contoh dua ayat. Pertama tadi surat Taha ayat 82, yang ini surat Al-Qasas ayat 67. Ini pun ayat sangat menakutkan kalau kita mengerti, memahami maknanya. Nah, makanya orang baca Al-Quran itu pahalanya lain-lain. Ada yang baca Quran sekadar baca aja, kada tahu maknanya, kada tahu kandungannya, nah itu pahalanya ada. Cuma kada sebesar pahala orang yang mengerti, memahami makna-maknanya itu beberapa kali lipat pahalanya daripada orang yang kada paham itu. Karena dengan paham Al-Quran kita bisa menempatkan, oh di sini takut kepada Allah, di sini berharap kepada rahmat Allah. Artinya adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan firman Allah Ta'ala, liyas'alas sadiqina an sidqihim, artinya agar dia Allah menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Di akhirat itu jangankan orang yang kada benar, orang-orang yang benar pun ditanya Allah. Buat apa Allah menanya? Maka Tuhan Maha tahu. Nah, untuk menyenangkan hati orang-orang yang benar dan untuk menyedihkan orang-orang yang tidak benar, itu aja tujuannya. Andai kata Allah kada bertanya, Tuhan sudah tahu aja. Cuma lain dengan ditakuni. Ditakuni itu nama nanang biris sangat gembira, nama nanang kada biris sangat sedih. Nah, itulah tujuannya Allah bertanya di akhirat kepada para rasul. Ini Nabi Nuh dipanggil umat Nabi Nuh, ditakuni, wahai Nabi Nuh, ikan ku angkat menjadi rasul. Iya, jadi Nabi Nuh. Apakah engkau sudah menyampaikan risalah kepada umatmu? Ditakuni Tuhan Nabi Nuh. Padahal Nuh orang yang benar sudah, tapi ditanya Allah, apakah sudah kau sampaikan risalah kepada umatmu, kepada rakyatmu? Apakah semuaan disampaikan atau ada yang tertinggal? Jadi Nabi Nuh semuaan disampaikan sudah. Nah, ditakuni Tuhan pulang umatnya, benaran. Nah, kenapa Tuhan menakuni? Supaya Nabi Nuh lebih senang. Nah, karena diketahui kebenarannya oleh rakyatnya. Dan orang-orang yang kada percaya tambah sedih, tambah sakit. Kayak kita aja umpamanya memanggil dua orang, kita ini sudah tahu nang saya punya hafal Fatihah, nang saya punya kada hafal, kita sudah tahu, panggil si A, coba baca Fatihah, nah, ini hafal, senang dan hatinya, kita panggil tuh, kita suruh hafalnya hafal, padahal sudah tahu kitanya hafal, tahu. Nah, ini kada hafal tahu, cuma dipanggil, ditakuni, kan hafal Fatihah, hafal, coba apa untung, senang dan hatinya, hafalannya itu puas, dihargai. Itu hafal lah, kada hafal, pada tahu, pada kada hafal, cuma lebih malu lagi nya. Nah, karena meninggalkan tugas-tugasnya untuk menghafal Fatihah itu. Nah, kayak itulah Allah di akhirat itu menghisap, menanya si A, si B, supaya memuaskan orang-orang yang benar dan menjahatkan orang-orang yang tidak benar. Dan firman-Nya Allah lagi yang membuat kita takut,
sanafrugu lakum ayyuhaz tsaqalan. Surat Ar-Rahman ayat 31. Artinya, kami, ujar Tuhan, akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Jadi Allah menyampaikan kepada manusia dan jin bahwa Allah itu sangat memperhatikan, sangat mengawasi, sangat mencatat, sangat mengintai kepada kita. Tidak ada sekecil apapun gerak-gerik kita yang terlepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu kata-kata pun dari kita yang keluar dari pendengaran Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan memperhatikan sepenuhnya. Nah, ini ayat kalau kita baca, paham, takutan kepada Allah, karena gerak kita ini diawasi oleh Allah. Dan kayaknya ditanya pulang. Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Firman Tuhan, tidak bertutur seseorang dari perkataan apapun yang kita keluarkan dari mulut kita, di sisi kita itu ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Itu sebagai bentuk daripada perhatian Allah kepada manusia dan jin tadi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanya oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan memperhatikan sepenuhnya. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Dan firman-Nya Allah lagi, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Surat A'raf 99. Artinya, maka apakah mereka merasa aman dari makar tipu daya Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makrullah, tipu daya Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Jangan merasa aman. Tipu daya Allah itu macam-macam. Rezeki luas, rezeki yang luas, itu bisa satu bentuk tipu daya Allah. Sihat, bentuk tipu daya Allah. Apa yang dikehendaki jadi, nah itu bisa tipu daya Allah. Orang-orang salihin, kalau kita baca dalam manaqib sejarah-sejarah hidup mereka, bahwa orang-orang arif itu mereka berdoa kepada Allah. Berdoa. Kenapa berdoa kepada Allah? Karena diperintah Allah. Ada sedikit Al-Quran berdoa, hadis pun mengatakan berdoa. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Begitu doa mereka itu kabul, mereka sedih. Nah, sedih. Kenapa sedih? Doa kabul. Jangan kita kasukaan, bah kabul tuh doaku tuh. Ini ada sedih. Kenapa sedih? Karena takut kalau itu adalah makrullah, tipu daya Allah. Kita ini merasa doa ini kabul, lalu merasa bah hebat juga aku ini, doa aku ini kabul. Nah, tak tipu saja kita tuh. Karena lu merasa paharatnya pada orang lain, tak tipu pulang kita. Nah, jadi orang-orang saleh itu bila mana mereka doa, jakanya kata disuruh tuh berdoa, ini kada berdoa. Kenapa? Sudah kebanyakan pemberian Tuhan, apalagi berdoa. Cuma karena disuruh ya berdoa. Doanya pun kada mengarang seorang, doa ilham Allah, doa Al-Quran, doa hadis Nabi yang dibacanya, sekadar ingin mengabulkan perintah Allah.
berdoa, kabul doanya, mereka menangis, mereka sedih karena takut kalau ini adalah tipu daya dari Allah. Datang rezeki berlimpah ruah, kita berambung kesukaan. Orang-orang salihin justru takut kalau rezeki ini tipu daya Allah. Di mana kita tandanya rezeki ini tipu daya Allah? Kita menggunakan rezeki di jalan nang kada bujur, itu tanda bahwa ini tipu daya Allah. Dulu kada sombong, bahwa ini sombong karena sugih, nah berarti rezeki tipu daya Allah. Dulu tahu di kawan, tahu di kuya, tahu di guru, tahu di habib, sudah sugih, kalau tahu-tahu lagi, nah berarti rezeki itu tipu daya Allah. Itu yang mereka khawatirkan dengan rezeki itu. Nah, jadi melimpah ruah rezeki yang dikatakan itu sebagai rahmat. Rezeki yang limpah ruah itu bisa dikatakan sebagai rahmat kalau sudah positif digunakan untuk ibadah. Nah, itu aja rahmat. Nah, itu dikhawatirkan makrullah. Tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang rugi. La ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Jadi bila datang nikmat lawan kita yang luar biasa, datang sesuatu yang luar biasa, itu mesti lebih waspada. Ini hati-hati, jangan umpan. Nah, bila umpan terjaret pejangannya. Waktu diumpani orang, pejang disembelih orang. Nah, jangan ini umpan. Pinagana pada biasanya, pinarami pada biasanya, jangan merasa aman. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dan firman-Nya lagi, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Artinya, dan begitulah siksaan Tuhanmu. Gempa, perang saudara, tawuran, itu siksaan Tuhan. Apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat aniaya. Sesungguhnya siksaan itu adalah sangat pedih lagi keras. Negeri yang berbuat aniaya. Kayak apa negeri berbuat aniaya itu? Rakyatnya sudah saling merasa kada aman lagi. Wanyala kita mandak sapida di pinggir kartak kada bakuncian, kada merasa aman kita. Tinggal galang jam aja di masjid tuh andaknya bulutnya bisa hilang di masjid. Nah, rakyatnya sudah zalim, pemerintahannya zalim. Kita melihat di TV, melihat di surat kabar kayak apa kelakuan orang, sebagian orang, oknum-oknum yang jadi polisi, yang jadi jaksa, oknum yang jadi hakim, kayak apa kelakuan mereka di TV tiap hari berita kayak ini suguk karena suguk. Nah, mulai atasan sampai rakyat sudah zalim. Satu saat Allah akan memberikan siksaan, pelajaran kepada mereka, dan siksaan Allah itu sangat pedih lagi keras. Nah, jadi jangan kita terperdaya dengan keamanan yang ada sekarang, jangan terperdaya dengan kemakmuran yang ada sekarang. Padahal kezaliman itu begitu subur di tengah-tengah kita. Satu saat Allah akan mengambil tindakan, dan tindakan Allah tindakan yang sangat pedih dan keras. Firman Tuhan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, innallaha la yumli lil-zalim hatta iza akhadhahu lam yuplithu. Allah Ta'ala itu sungguh mengimla kepada orang zalim. Arti imla kepada orang zalim itu apa? Ditafsirkan oleh para ulama, orang-orang zalim itu dipanjangkan umur, sihat,
rezekinya luas, apa yang diucapkannya jadi. Itu hanya imla Allah. Tapi satu saat Allah akan menindak dia dan tidak memberi kesempatan untuk kembali ke jalan Allah. Nah, ini yang lebih berbahayanya. Ini orangnya kelakuan sudah zalim, tapi hidupnya makmur, sehat orangnya, rezekinya luas, apa yang diucapkannya orang menurut, umurnya panjang. Terus saja Allah memberikan imla kepada mereka, sehingga di waktu dia mabuk dengan kesenangan itu, Allah tarik dalam keadaan jauh daripada iman dan Islam. Nah, ini bahayanya orang yang zalim. Dan firman-Nya Allah, yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Ini pun ayat surat Maryam 8586. Artinya, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai utusan yang terhormat. Orang-orang yang takwa kepada Allah begitu bangkit dari kubur, mereka dikumpulkan dan mereka berhubungan sebagaimana utusan yang terhormat menuju Allah. Itu orang-orang yang takwa. Dan kami menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Orang-orang yang takwa begitu bangkit dari kubur, dihadapkan kepada Allah seperti utusan yang terhormat. Orang-orang yang durjana dihalau, karena dihandar aja kita. Orang-orang yang ditimbang amalnya lebih banyak amal kebaikan daripada keburukan, mereka orang yang takwa, selamat. Orang-orang yang ditimbang sama, 50% timbangannya sama, ini orang yang antara surga neraka. Kalau sudah antara nih, kalau timbangan tuh sama 50-50, itu orangnya saling banyakkan sudah dosanya itu. Kenapa? Dosa itu dicatat 1-1, kalau pahala itu dicatat 1-10. Nah, ditimbang sama, berarti banyak benar dosanya sudah orang ini. Cuma karena kemurahan Allah, nang kebaikannya jadi 10, bisa sampai 700 beratnya. Kejahatan itu cuma 1-1, ditulis 1, ditimbang di akhir sama. Nah, itu sudah nampak kemurahan Allah. Nah, ini orang kayak apa nasibnya? Tergantung masyiatullah, kehendak Allah. Nah, orang yang durjana ini orang yang amal kebaikannya itu rendah, amal kebaikannya itu kalah dengan amal kejahatan. Nah, ini yang dihalau itu. Kita kada tahu kita ini tak gulung nang mana. Bujur aja kita merasa asal beramal, kita merasa rasa beribadah, asal penuntut ilmu, kita bujur aja. Cuma kada tahu nih jadi kebaikan atau kada, kita belum tahu. Karena dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman, sangat banyak orang-orang yang punya amal kebaikan, begitu mati amal jadi debu yang berterbangan. Nah, itu yang khawatir kita. Nah, ayat ini sangat menakutkan bila kita memahami maknanya, memikirkan kandungannya. Dan firman-Nya lagi, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, surat Maryam. Artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Setiap manusia, Rasulullah pun mendatangi jahanam. Kenapa? Karena titian itu andaknya di permukaan jahanam. Kita hendak ke surga itu pasti melalui jahanam. Titian di situ ada. Itu sudah keputusan Tuhan, siapapun.
wa in minkum, dan tidak ada seorang pun dari kalian, pasti melalui jahannam. Nah, titian itu panjang banget, titiannya halus benar pulang. Kayak apa kita di situ kada tahu juga lagi. Nah, ini ayat juga membuat kita takut. Dan firman-Nya Allah, "Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Nah, ini dalam tafsir disebut litahdid. Ini ayat-ayat sebagai gertakan Tuhan. Artinya apa? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Nah, silahkan ikan berzina, gawi, nak riba, silahkan, hendak kafir, silahkan, minum arak, silahkan, apapun silahkan ya Tuhan. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, walaupun Tuhan melupakan, Tuhan kadang melihat, kadang Tuhan melihat. Gawi aja nggak pernah hendak gawi, tapi Tuhan melihat. Nah. Dan firman-Nya Allah, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu bi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Surat Asy-Syura. Artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, pahala akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Kalau kita hendak kebahagiaan akhirat, kita nih hendak di akhirat nih, lalu kita beramal, ditambah Tuhan, dilipat gandakan Tuhan. Kita hendak ke surga walaupun yang paling bawah, bisa di atas dihendak Tuhan. Nah, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya bagian di akhirat. Kalau orang hidup hanya mengejar dunia, dunia pun kada sepenuhnya dia dapat, sedangkan akhirat dia kada sempat memperdapatinya, mempersiapkannya. Dan firman-Nya Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya barang siapa yang berbuat kebajikan seberat biji sawi, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji sawi, niscaya akan melihatnya. Orang yang banyak kebaikan, orang yang saleh, dia akan bangga, akan senang, karena sekecil apapun kebaikan akan dia dapat balasannya. Tapi untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak berbuat dosa, ini sangat menyedihkan, karena sekecil apapun dosa yang dia perbuat akan dia rasakan balasannya. Dan firman-Nya Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Nah, ya tadi firman Tuhan tadi, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, ya kita nih merasa nih dalam dunia nih, asa menuntut ilmu aja hari-hari, asa sembahyang aja hari-hari, asa puasa aja, asa berzakat aja, naik haji umrah sudah, nah, asa cukup sudah persediaan nih. Tapi kita kada tahu ada hal-hal kelakuan kita di dunia yang menghancurkan amal itu. Begitu kita mati, amal yang kita harapkan itu ternyata menjadi debu yang berterbangan. Nah, ini ayat yang paling menakutkan kita, sehingga kita kada bisa merasa aman, kada bisa merasa tentram dengan amal kebaikan yang kita perbuat. Karena itu belum tentu bisa kita nikmati balasannya di surga, di akhirat. Jangan-jangan itu jadi debu yang kada bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian dan firman-Nya, "Wal asri."